kabarnya? Alhamdulillah baik. Rencananya hari ini saya akan melakukan supervisi. Tapi sebelum melakukan supervisi, kita ngobrol dulu sebentar. Kita akan melakukan pra-observasi lebih dulu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Yang perlu Bapak ketahui bahwa kegiatan supervisi ini bukan untuk mengetahui kelemahan atau kesalahan semata. Semata-mata hanya untuk pengembangan diri ya Pak Selvi ya, terutama kita sebagai guru. Oke, kita sepakati pembelajaran yang akan Bapak laksanakan hari ini yaitu di kelas 5 pada pukul 8. Dari kegiatan pra-observasi ini, apa sih tujuan yang ingin Bapak capai dari kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Tujuan yang ingin saya capai adalah anak-anak bisa memahami perbedaan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. 2. Dari kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, bagaimana yang akan saya amati? Yang ingin diamati yang pertama adalah perbedaan gerak, yang kedua bagaimana cara mereka melaksanakan gerak ketiga tersebut atau gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak rencanakan hari ini? Ada 2 strategi yang ingin saya terapkan. Yang pertama strategi based problem learning, yang kedua discovery learning, yang sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari yang sering mereka lakukan. Kemudian apa harapan Bapak setelah melakukan supervisi ini? Yang saya harapkan adalah saya dapat masukan dari proses pembelajaran hari ini serta bisa meningkatkan pembelajaran yang akan mendatang. Terima kasih. Baik, mungkin itu dulu untuk kegiatan hari ini, observasinya. Nanti kita akan melaksanakan supervisi kelas. Terima kasih untuk hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa, silakan dipimpin oleh Rino. Rino maju ke depan. Pak duduk siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai, siapa bersalam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melakukan ataupun praktekkan di lapangan. Silakan kalian berganti pakaian terlebih dahulu sebelum masuk ke lapangan. Nah, silakan, Rino, silakan duluan. Barang-barangnya silakan. Apakah keadaan hari ini sehat? Bapak hari ini akan diobservasi oleh Ambu Ani tentang diferensiasi dengan materi kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Semangat! Kita akan mempelajari tentang gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang gerak lokomotor dan non-lokomotor. Kenapa disebut gerak lokomotor dan lokomotor? Pertama, gerak lokomotor itu adalah gerakan yang berpindah tempat. Kalau gerakan non-lokomotor itu gerakan yang tidak pindah tempat. Ada lagi yang ketiga, gerak manipulatif. Gerak manipulatif ini adalah gerak yang dicampurkan gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan bisa menggunakan benda atau alat peraga. Sebagai contoh, misalkan gerak lokomotor, Bapak berdiri di sini, terus Bapak jalan atau geser ke samping. Nah, ini disebut gerak lokomotor. Kita berpindah tempat. Misalkan kalian dari rumah pergi ke sekolah, itu disebut gerak apa? Walaupun kalian jaraknya jauh, mau pakai sepeda, mau pakai motor, mau jalan kaki, yang penting ada perpindahan tempat dari rumah ke sekolah. Gerak lokomotor. Yang kedua ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor itu tidak pindah tempat, tapi kamu badannya bergerak. Contoh misalkan Bapak diri di sini, peregangan hanya tangan saja ke atas, tangan ke atas terus ke samping, samping kanan, samping kiri. Ini disebut gerak non lokomotor.
kamu melakukan gerakan tapi tidak pindah tempat seperti ini. Paham? Yang ketiga, ada gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu contohnya misalkan seperti ini. Peregangan, tangan ke atas, badan ke bawah. Terus misalkan loncat ke depan, digabungkan. Itu namanya gerak manipulatif. Gerak lokomotornya ada, pindah tempatnya. Gerak non lokomotornya ada, gerakan tangan. Terus bisa digabungkan dengan alat peraga. Contoh lagi, misalkan kalian nih yang main poli, kalau main poli kan posisi awal mau passing seperti ini. Nah, pada saat posisi awal kamu ini gerak non lokomotor pada saat passing. Terus gerak lokomotornya kamu mengejar bola. Manipulatifnya ada alat peraga. Alat peraganya apa? Bola. Alat peraganya ada bola, ada lapangan, ada net. Itu kumplit. Itulah disebut gerak manipulatif. Sekarang kita akan mempraktekkan gerak lokomotor. Gerak lokomotor dulu. Dimulai dari gerakan ke kepala. Barang-barang itu 1, 1,
waktu itu saya sudah masuk ke kelas Pak Selvi ya. Pak Selvi datang ke saya meminta masukan tentang apa sih pembelajaran yang akan dilakukan. Kita sudah berbicara di awal dari praknya, kemudian apa kesulitan yang Pak Selvi dapatkan di kelas, kemudian ketika saya observasi, Pak Selvi juga mengkaji apa yang sudah berjalan. Hari ini saya ingin pasca observasi. Sebetulnya saya tidak punya hak untuk memberikan masukan karena saya harus berperan sebagai mendorong Pak Selvi untuk menemukan apa kekurangan atau kelemahan dari algoritma tersebut. Yang pertama itu setelah melakukan pembelajaran tadi, apa sih yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan setelah mendapatkan pembelajaran ini, kemarin saya mendapat ilmu baru tentang pembelajaran diferensiasi pada saat pembelajaran tersebut. Kemudian kesan apa yang Bapak rasakan setelah pembelajaran tersebut? Menurut saya ternyata pembelajaran itu sangat menyenangkan dan saya menemukan hal-hal yang baru yang harus saya perbaiki kembali. Menurut Bapak, apakah pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Alhamdulillah sudah, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan diterapkan kembali. Oke. Kemudian boleh Bapak ceritakan hal-hal yang Bapak rasa yang memuaskan, kemudian yang belum memuaskan dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Yang saya memuaskan, saya jadi paham mengenai tentang pembelajaran diferensiasi. Terus anak-anak juga sudah mulai paham tentang perbedaan lokomotor dan manipulatif. Maka kekurangannya mungkin yang belum memuaskan, anak masih kurang paham pada saat pembelajaran materi ketimbang pembelajaran praktek. Dari hal yang sudah dilaksanakan, menurut Bapak bagaimana perkiraan ketercapaian kompetensi dari pembelajaran yang Bapak lakukan dan anak? Kalau dipersenkan ya, berapa persen yang sudah tercapai? Kalau dipersenkan kira-kira yang belum tercapai itu ataupun yang sudah tercapai sekitar 75%. Jadi yang belum tercapainya tinggal 25% lagi. Sudah cukup baik ya? Kalau mungkin baik. dari pasca pembelajaran yang awal Ya, sudah apa ya? Sudah ada perubahan ya? perubahan ada peningkatan. Oke. Kemudian kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa dalam kegiatan pembelajaran tadi? Yang saya lihat kesulitan siswa itu pada saat pembelajaran materi. Karena pada saat pembelajaran materi itu anak-anak masih kurang fokus sehingga pemahamannya masih kurang. Oh, ya. Jadi memang berkaitan dengan menulis itu ya ada Ya. kesulitan ya. Jadi dari kesulitan yang dihadapi sudah itu ya. Kemudian yang menjadi kesulitan Bapak dalam pembelajaran Bapak lakukan tersebut apa? Yang menjadi kesulitan saya yang pertama itu membagi waktu antara pembelajaran penyampaian materi dengan pembelajaran praktek. Karena pada saat pembelajaran materi anak-anak masih kurang fokus sehingga membutuhkan waktu yang agak lama ketimbang praktek. Tapi pada saat praktek itu anak-anak sudah mulai bisa memahami apa itu lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Cuman kesulitannya masih kurangnya alat atau media untuk praktek. Oh, ya. Karena mungkin memang keterbatasan alat atau media kadang menjadi apa sih ya? Bingung ya kita mau menggunakan apa nanti. Nah, gitu. Atau mungkin kita harus memodifikasi ya alat-alat yang ada di dalam. Kemudian bagaimana Bapak dalam mengatasi kesulitan siswa dan kesulitan yang Bapak hadapi? Untuk menghadapi kesulitan siswa yang pertama mungkin saya melakukan bimbingan langsung. Yang kedua mencoba siswa supaya ikut aktif dalam pembelajaran. Terus yang ketiga memberikan apresiasi supaya siswa termotivasi untuk belajar. Ya. Apakah itu berbentuk pujian, reward atau apa? Biasanya berbentuk pujian dan reward. Oh, walaupun mungkin maksudnya bukan untuk pengkelasan pembedaan ya. Karena memang dalam hal itu ada beberapa poin yang memang tidak memperbolehkan reward. Takutnya ada anak yang tidak nyaman, atau anak yang menarik sendiri. Tapi mungkin maksudnya untuk mendorong anak-anak supaya aktif. Jadi hal-hal apa yang sudah baik menurut Bapak dan adakah hal yang perlu Bapak tingkatkan dari hal tersebut? Hal-hal yang baik menurut saya, anak sudah mulai aktif pada saat pembelajaran, terus anak
bisa mengikuti pembelajaran dengan senang, dengan gembira. Hal yang harus ditingkatkan lagi yaitu pada saat kita pembelajaran praktek, kadang-kadang anak-anak itu masih malas, karena sudah di dalam kelas terus keluar kelas. Jadi mereka kadang ada zona nyaman ya, ada yang ini hari ini anak sekarang kan banyak bisa memilih ya, kadang protesnya duluan ya. Nah, apa saran Bapak untuk kedepannya, terutama untuk Bapak sendiri? Saran saya ke depannya yaitu pada saat pembelajaran belajar itu kalau bisa memperbanyak praktek ketimbang teori. Kalau bisa misalkan pada waktu yang 4 jam, teori itu 1 jam, setelah teori kita praktekkan langsung di lapangan. Dan saran saya untuk pihak sekolah ataupun saya sendiri, kalau bisa perlengkaplah media pembelajaran untuk praktek, karena kalau media pembelajaran untuk praktek tidak lengkap, tidak susah untuk mempraktekkan ke anak. Itu termasuk kapasitas rencana tindak lanjut ya? Jadi mungkin kedepannya Pak Sakti apa menggunakan media apa gitu ya? Jadi memperbanyak media yang akan digunakan. Kemudian yang tadi usulan kepada pihak sekolah untuk memperlengkap. Karena memang saat ini mungkin kesulitannya dari pelajaran PJOK itu media ya? Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti di beberapa bulan lagi nih kita ketemu untuk ngobrol lagi. Minimal kita bisa berbincang lagi apa yang sudah Bapak rasakan dari perubahan yang sudah dilakukan menggunakan media. Kira-kira berapa bulan lagi kita akan ketemu? Mungkin kira-kira 1 bulan. 1 bulan. Kita bisa saling tukar informasi dan saran lagi ya? Oke, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian apa yang diinginkan untuk pihak sekolah tentang pengayaan aset ya, pengadaan media belajar dan berbagai. Mudah-mudahan sukses ya Pak Satya. Barusan setelah saya melihat yang memperhatikan pembicaraan antara Ibu Anis dan CGP dan Pak Servis dan jawabannya itu sudah bagus ya, membuat saya menarik karena praktiknya memang alurnya sudah dapat gitu kan, alur tirtanya juga udah dapat dalam praktek coaching gitu kan, sehingga mungkin tadi juga dalam pembicaraannya guluyur lah gitu guluyur betul-betul karena memang betul-betul dilaksanakan kan ya sesuai dengan konsepnya gitu, sehingga dapat sekali praktek coachingnya karena memang Pak ada praktek coaching, kemudian ada mentoring dan juga counseling, kita harus beda. Jadi kan diharapkan agar rekan sejawat itu bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, gitu kan? Yang awalnya mungkin mereka merasa tidak tahu, tidak bisa, ternyata dalam diri itu ada dengan potensi yang dikembangkan lebih, gitu ya. Dengan adanya komunikasi ini, gitu ya. Nah, saya berharap antara komunikasi ini tidak hanya cukup Ibu sama CGP dengan Pak Servi lagi saja gitu ya, tapi ini berkesinambungan, berkelanjutan gitu ya, dan mentransfer kembali terhadap teman-teman yang lainnya gitu ya, sehingga nanti akan untuk proses pembelajaran yang lebih baik dengan cara seperti ini, saling berbagi, saling menerima, saling memberikan masukan, akhirnya ya udah kita enak bersama-sama kan gitu. Mungkin itu saja. Kalau mungkin dari tadi kan kami itu kekurangannya dari media pembelajaran itu sudah ke aset ya, sudah ke aset. Nah itu juga nanti makanya kalau kita berbasis aset, segala keluh kesah dan kelemahan kita itu abaikanlah gitu. Jadi kita mencari solusinya, bukan kita terus berpikir nggak ada ini, nggak ada itu, gimana nggak bisa gitu. Jadi bagaimana kita solusinya, mencari solusi yang terbaiknya. Misalkan contoh kita nggak punya lapang atau misalkan media pembelajaran belum lengkap, kita kalau berbasis seperti itu udah bakal berkembang pengetahuan gitu. Tapi kita solusi mana sih yang akan kita kembangkan, sehingga kalau misalkan media pembelajaran ini tidak dapat, kita mampu mencari nanti sumber yang lain dan mungkin sepadan sama gitu. Kalau kita mengimbangi lah gitu. Tapi luar biasa Pak, soalnya Pak Sakti itu sudah berbasis aset, dalam artian dia sudah memodifikasi. Kan dari misalkan kemarin ada bola tangan ya, tidak ada, kemudian dengan anak tuh bekerja sama membuat dari bahan bekas ya, kemudian kasih ya, karena bolanya pecah, mau nggak mau kita usaha cari gulungan kertas, permainan warna, dimodifikasi gitu Pak.
Jadi cara berpikir kita sekarang mindsetnya harus berubah gitu ya. Jangan berpikiran nggak ada itu, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu gitu kan. Jadi kita harus memang, wah ini berarti tantangan buat kita gitu ya. Buat Jangan kita. terlalu banyak mengeluh. Nah itu kata kuncinya. Jadi harus saya. kesimpulan dari refleksi hari ini berarti kalau menurut saya satu mungkin Pak Harus sudah banyak perkembangan, Iya. kedua beliau sudah bisa memodifikasi media, berarti sudah berpikir walaupun rekan kerja yang belum CDP sudah berpikir berbasis aset ya. Iya, berbasis aset sudah dapat kena. ada sebenarnya. Iya. Peran Iya. peran saya sebagai apa sih coaching dan supervisor sudah tidak terlihat. Iya. Sudah ada pembeda dan mentor. Iya, udah terlihat ada. Jadi memang kan berbeda ya antara tujuannya, langkah-langkahnya, coaching, mentoring, konseling itu berbeda memang. Ya kan? Kalau memang lebih jauh lah, nggak cukup di situ bahas nanti. Siap. Siap. Terima kasih.